Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas suku Makassar yang pemberani, kini mari kita bergeser ke bagian selatan kota Makassar yang berada di Pulau Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selayar merupakan kabupaten maritim yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dengan dikelilingi lautan yang termasuk jalur perhubungan laut antara Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores. Selayar memiliki wilayah dengan garis pantai sepanjang 670 km dan memiliki 126 pulau besar dan kecil di sekitarnya. Terkenal dengan pantainya yang jernih dan wisata baharinya yang mempunyai berbagai jenis ekosistem dengan beraneka ragam biota laut yang bernilai ekonomis seperti ikan, udang, teripang, dan rumput laut. Karena Selayar merupakan pulau bagi kaum pendatang, maka sulit untuk mengetahui suku asli orang Selayar. Orang Melayu yang mengunjungi Selayar sejak abad ke-16 dan menetap di kepulauan ini sampai beberapa generasi menamakan diri mereka sebagai orang Selayar. Sementara orang Buton, keturunan suku Bajo, serta keturunan Bugis dan Makassar yang sudah lama menetap dan beranak pinak di Selayar juga menyebut diri mereka sebagai orang Selayar. Jadi, orang Selayar itu merupakan keturunan dari berbagai latar suku bangsa yang menggunakan bahasa Selayar, yaitu bahasa Makassar dengan dialek Konjo. Strata sosial penduduk Selayar berdasarkan keturunan terdiri dari Opu atau Karaeng, yaitu keluarga raja yang senantiasa dihormati. Pandrita, yaitu kaum pandai atau cendekiawan yang diperlakukan istimewa dalam masyarakat dikarenakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya seperti pengetahuan tentang adat dan pengetahuan tentang kesaktian atau pangisengan, serta ilmu agama atau tarekat. Kemudian ada Sanro, yaitu petugas kesehatan atau ahli nujum yang statusnya sama dengan Pandrita. Kategori Sanro sendiri terdiri atas dua, yakni Sanro Mana atau dukun bersalin dan Sanro Kampung. Mereka juga dihormati karena masih kuatnya keyakinan sebagian besar masyarakat Selayar akan adat warisan leluhur yang masih fanatik terhadap keampuhan Patahara, yaitu mantra atau baca-baca para Sanro hingga sekarang. Itulah sebabnya mereka enggan menggunakan jasa dokter dalam berobat jika sakit. Kerabat dalam bahasa Selayar disebut bija. Pemilihan calon suami atau istri diambil dari garis keturunan mereka sendiri, biasanya dari pindu atau sepupu 2 kali dan pinta atau sepupu 3 kali. Tidak heran, banyak yang menjodohkan anaknya sejak usia dini yang mereka sebut lapasitandrang atau appasitandra. Tujuannya agar mendekatkan kembali hubungan kekeluargaan atau apakambani bija dan kaitannya dengan harta warisan agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Itulah sebabnya dalam sebuah kampung di Selayar umumnya berasal dari satu garis keturunan atau asibija. Mayoritas penduduk Selayar menganut ajaran agama Islam, tetapi sejak zaman dahulu hingga kini, orang Selayar masih banyak yang percaya pada dunia gaib, roh-roh halus, dan berbagai kekuatan sakti lainnya. Ajaran Islam pun bercampur dengan kepercayaan leluhur warisan nenek moyang mereka. Kepercayaan akan dunia gaib berdasarkan anggapan bahwa di balik dunia nyata terdapat dunia lain yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan panca indera manusia. Hanya manusia yang mempunyai ilmu tertentulah yang sanggup menghadapi atau mampu berkomunikasi dengan makhluk halus seperti roh leluhur, karena setan dapat saja mengganggu manusia jika mereka mau. Oleh karena itu mereka merasa perlu ada penangkalnya, yaitu Pak Rindring atau Pak Bongka Setan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Biasanya makhluk halus tersebut menghuni pohon-pohon besar, batu besar, gunung, sungai, gua-gua, dan laut yang disebut pakami atau penjaga tempat-tempat tertentu. Selain itu, Pak Rindring juga dimaksudkan untuk membentengi diri dari beberapa bahaya yang mengancam keselamatan jiwa seperti gangguan dari makhluk halus, jelmaan manusia, misalnya popok dan parakang yang dipercayai
menyerupai mampu terbang dengan hanya membawa kepala dan bagian tubuh lainnya tetap berada di rumahnya. Mungkin di daerah kalian ada yang seperti ini, hanya saja penyebutannya yang berbeda ya guys. Parakang atau popo tidak hanya keluar saat di sebuah kampung terdengar ada orang yang sakit, akan tetapi tidak jarang ia memangsa orang sebagai ajang balas dendam, terutama jika ada yang menyakiti atau membuat ia tersinggung. Menurut orang Selayar, parakang biasanya berwujud seekor anjing, kucing, babi, dan jenis binatang berkaki 4 lainnya dengan ciri berupa binatang berwarna hitam dan bagian tubuh belakang saat berjalan lebih tinggi dari bagian depan. Menurut kepercayaan masyarakat Selayar, malam Jumat dan bulan purnama atau disebut bodong adalah waktu yang menakutkan atau angker yang biasanya digunakan oleh para hantu untuk gentayangan di mana-mana. Orang Selayar memiliki kebiasaan membakar kemenyan atau dupa, menyiapkan sesajen, bunga-bunga terutama dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Upacara tersebut terdiri atas upacara membuka lahan baru, memulai penanaman padi atau panen, menghindarkan diri dari wabah penyakit atau sungkabala, upacara meminta hujan, dan lain sebagainya. Adapun ritual pindah rumah atau menempati rumah baru yang disebut nek bala atau letek bala umumnya diadakan acara asuro maca atau menyuruh dukun atau guru membaca mantra. Kegiatan maca dilengkapi dengan kemenyan atau dupa, buah pisang, tebu, beras ketan hitam atau putih, telur, susuru atau cucuruk, dan kelengkapan ritual lainnya. Setelah kegiatan asuro maca ini selesai, semua songkolo yang tadinya diletakkan di setiap tiang rumah atau benteng kemudian dimakan secara bersama-sama atau disebut aklimbo ngandre. Masyarakat Selayar juga percaya pada sareng atau nasib yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang sering dijadikan sebagai tujuan akhir dari sebuah usaha. Jika mereka berhasil, maka ucapan syukur yang terlontar dari mulut adalah syukur maki kala sareki dalli Allah Ta'ala, yang artinya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, bagi mereka yang gagal akan mengatakan sareng kutomo lapakonni. Artinya sudah suratan takdir yang membuat saya harus begini. Karena itu, mengadu nasib di kalangan orang Selayar dinamakan adalek-dalekang atau tergantung nasib dan rezeki. Masyarakat Selayar juga percaya pada pertolongan yang maha kuasa terhadap hambanya yang berada dalam kesulitan. Karena itu mereka percaya bahwa pada kondisi kritis akan datang pertolongan melalui ilmu kesaktian atau pangisengan, baik karena berkah mantra ataupun disebabkan karena sebuah kekuatan supranatural yang telah menjadi bagian dari diri seseorang. Jenis pangisengan yaitu pasang riallo, yaitu ilmu kesaktian yang berfungsi untuk memanggil perempuan atau gadis secara goib dari tempat yang jauh sekalipun, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mencintainya. Biasanya laki-laki tersebut akan duduk di tempat yang aman, lalu menghadap ke arah matahari terbenam, seperti orang bersemedi, sambil membaca mantra-mantra. Dilaksanakan beberapa menit sebelum matahari terbenam di ufuk barat. Tujuannya agar seseorang yang ditargetkan akan selalu mengingat dan mengenang si pembaca mantra tersebut. Si gadis yang dituju tidak akan merasa tenang dan seolah nyawa akan hilang jika tidak segera bertemu dengan si pembaca mantra. Meskipun yang mempraktekkan umumnya adalah kaum laki-laki, namun tidak sedikit pula dari kaum wanita yang melakukannya. Pakkeru, yakni pengetahuan kesaktian yang berfungsi untuk memanggil secara goib dan paksa orang yang pergi merantau. Biasanya dilakukan oleh sanro atau dukun atas permintaan keluarga agar keluarganya tersebut bisa cepat kembali. Kabura Neang, yakni ilmu pengetahuan tentang keperkasaan atau keberanian. Bagi mereka yang menguasai ilmu ini, mampu menaklukkan musuh atau lawannya tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. Bahkan ia dapat menentukan waktu-waktu tertentu dalam satu hari yang dapat digunakannya untuk melengkapi keberaniannya. Karena itu mereka yang mempercayai hal ini selalu memastikan bahwa siapapun yang dipukulnya tidak akan mampu melawan. Kakak Balang,
yaitu ilmu kekebalan yang dimiliki oleh seseorang untuk melindungi diri dari bahaya. Ada beberapa jenis kekebalan yang dimiliki oleh orang selayar, yaitu kebal terhadap besi atau gele lakan rebasi, kebal terhadap duri atau gele lati jo katinti, kebal terhadap gigi binatang atau gele lakan re gigi putih, dan jenis kekebalan lainnya. Kemampuan atau kesaktian seperti ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang gemar mengembara, menguji kesaktian dari kampung ke kampung. Dalam bahasa selayar, pengembara ini dikenal dengan istilah pasole, yang pekerjaannya adalah gemar menguji kesaktiannya atau keberaniannya dengan mengunjungi berbagai kampung. Ada yang dilakukan dengan cara lunak atau santun, dengan mengajak orang lain yang juga menganggap dirinya hebat untuk bertarung. Dan ada juga dengan cara kasar, dengan membuat keributan atau berbuat onar, sehingga orang-orang yang menganggap dirinya jago akan tersinggung dan melawannya. Cerita menarik lainnya dari pasole tadi adalah mereka yang memiliki kekebalan harus mendapati kaman atau tusukan besi dalam waktu yang ditentukan. Karena jika lama tidak tersentuh besi atau senjata tajam, maka akan mengalami penyakit kulit seperti gatal dan kulit berkerut. Biasanya ia akan berpesan jika suatu saat dirinya ditemukan sedang berjalan sendiri, maka tikam atau tombaklah, tetapi hanya orang-orang yang dikenalnya yang akan melakukannya, karena jika tidak akan berbahaya karena ia akan melakukan perlawanan. Terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan mari kidi.